Hakim ke Kuat Ma'ruf buta, Tuli tak lihat Sambo tembak Joshua. Kapan saudara ikut merencanakan mengenai pembunuhan Joshua ini? Merencanakan, saya nggak pernah merencanakan, Yang Mulia. Latih saudara. Saya tanya aja, kapan saudara? Jawab aja apa adanya. Saya belum pernah merencanakan pembunuhan Joshua. Saudara tuh lucu. Kemarin CCTV kita lihat sama-sama. Siap? Kodir nampak. Iya. Saudara mengatakan di sini Kodir, saya tidak lihat Kodir. Waktu itu saya tidak memperhatikan. Saya ngeliatnya waktu CCTV aja, Yang Mulia. Saya dengar sekali itu. Bapak bilang hajar Cat, hajar Cat. Ditembak sama Richard. Terus? Wah, der nggak tahu berapa kali Joshua tengkurap di samping tangga. Berdirinya Ricard dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Kalian sudah merencanakan dari awal. Tidak ada merencanakan, Yang Mulia. Ya, kalau itu saya kan bahasa pribadi, saudara. Ya makanya nggak kami nggak penting gitu loh. Kami hanya cross check saja keterangan saudara. siap, Yang Mulia. Hakim Ketua kesal dengan cerita terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengaku tak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Joshua. Hakim sebut kalian tuli dan buta. Hal itu terjadi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku pernah diperiksa lie detektor atau alat pendeteksi kebohongan terkait penembakan yang dilakukan Ferdi Sambo ke Brigadir Joshua. Hasilnya ia dinyatakan berbohong. Hal itu diungkapkan Kuat saat bersaksi untuk terdakwa lain Richard Eliezer Ricky Rizal dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 5 Desember. Kuat merupakan salah satu terdakwa dalam kasus itu. Kuat tegas mengatakan pendeteksi kebohongan itu salah karena hanya sebuah robot. Ia bersikeras setelah jujur menyatakan tidak melihat Sambo menembak Joshua. Pengakuan Kuat ini diutarakan saat ditanya oleh kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, soal apakah ia melihat Ferdi Sambo menembak Joshua. Jadi saudara tidak melihat Ferdi Sambo ditembak atau menembak? Tanya Roni. Tidak melihat, kata Kuat. Saudari saksi pernah diperiksa lie detektor? Tanya Roni lagi. Pernah, ucap Kuat. Pernah, ucap Kuat. Tahu hasilnya? Kejar Roni. Pada persidangan kali ini, Kuat mendapat giliran bersaksi untuk Eliezer dan Ricky. Eliezer, Kuat, dan Ricky adalah terdakwa bersama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Mereka didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kelimanya didakwa melanggar pasal 338 KUHP atau 340 KUHP Junsto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ricky Rizal mengaku berada di ruang tengah rumah Duren 3 ketika Brigadir Joshua dieksekusi. Namun, ia berdalih tidak melihat Ferdi Sambo untuk menembak. Hal ini disampaikan Ricky Rizal saat bersaksi untuk Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 12 Mei. Ketiganya ialah terdakwa dalam kasus pembunuhan Joshua. Dalam kesaksiannya, Ricky melihat Richard Eliezer menembak Joshua. Saat itu, ia mengaku posisinya ada di belakang. Saya tidak bisa pastikan berapa kali. Saya hanya melihat Richard menembak ke arah Joshua berkali-kali sampai jatuh, kata Ricky yang mengaku sempat kaget dengan peristiwa tersebut. Hakim kemudian bertanya lebih lanjut apa yang dilakukan Ferdi Sambo pada saat itu. Namun, Ricky berdalih tidak melihat. Ricky beralasan bahwa ketika Joshua jatuh, ia pergi ke dapur karena merasa ada ajudan Sambo lainnya. Azan Romer memanggilnya dari arah sana. Menurut Ricky, ia mendengar Romer menanyakan ada kejadian apa. Namun, ia mengaku tidak menemukan siapa-siapa di dapur. Saya ada momen ke arah dapur karena mendengar suara Romer di pikiran saya. Romer ada di situ juga, ternyata nggak ada orang, ujar Ricky. Terus saya balik ke ruang tengah, pas saya lihat posisi Bapak Sambo sudah melihat dinding ke arah tangga. Terus berapa kali saya tak ingat sempat jongkok ke arah Joshua, sambungnya. Jadi saudara tidak lihat FS mengarahkan tembakan ke korban? Tanya Hakim. Tidak lihat itu, jawab Ricky. Baik, saya ikut jawaban saudara, timpal Hakim.
Dalam kesaksiannya, Ricky sempat ditegur hakim sebab ia dinilai tidak berkata sejujurnya.